Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita kembali lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Kita akan melanjutkan obrolan kita yang semakin luar biasa, yang semakin antusias pastinya dari sang narasumber kita yang luar biasa yang ingin terus menceritakan pengalaman beliau dalam melestarikan budaya. Mbak Nomelia dari 2017 ya mendirikan Sanggar Tari Seni Raja Muda Bengkulu bersama juga dengan sang suami, dan sampai sekarang sudah banyak puluhan anak sanggarnya atau peserta didiknya. Nah, sampai sekarang 2012, 17 dan sampai 2024 selain di bidang sanggar, seni tari dan juga seni musik, melakukan apa lagi nih Mbak untuk turut serta melestarikan budaya? Jadi kebetulan itu ada apa ya namanya ya, dari kementerian itu untuk pemilihan maestro. Maestro? Iya, maestro. Kebetulan saya melihat ada sosok yang perlu diangkat ini loh di Bengkulu. Saya lihat kan, itu seorang seniman seni rupa. Bapak itu beliau tidak pernah melihat sisi untuk segi materi. Jadi selalu mensupport hasil-hasil karyanya ke orang banyak, kayak gitu. Cuman beliau tidak ada gelar, jadi saya tertarik untuk mengajukan beliau. Itu mulai tercetus idenya tahun berapa sih, kapan sih? Di tahun 2020. 2020. Di tahun 2020 karena memang belum ada pembukaan, jadi kami mengumpulkan data-data aja dulu. Kemudian di tahun 2021 itu baru diajukan. Untuk sang maestro dari bidang batik ini kain berarti besurek. Kain besurek berarti Bengkulu. Kain besurek batik Bengkulu. Kain besurek batik Bengkulu. Benar. Memutuskan nama Bapak Alkara Jamora. Nah, 2020 memutuskan, terus juga mendaftarkan berarti. Mendaftarkan ini kemana kemarin awalnya? Jadi kami meminta rekomendasi dari Dikbud. Ya. Karena kan memang yang pengajuannya itu kan ke BPNB. Waktu itu kita masih wilayah kerjanya BPNB Sumbar. Bapak Suarman sama Pak Undri waktu itu. Jadi kita waktu kita ke sana itu masih Pak Suarman kepalanya. Pas pengajuannya itu udah Pak Undri. Kita dapat rekomendasi dari Bengkulu untuk Pak Mori kan. Sudah itu kita ajukan ke sana. Mereka lah yang sebagai perpanjangan untuk mengajukan ke kementerian. Baik. Kami yang mengusungkan semua data-data Pak Mori, buat ini buat apa sebagainya, itu kami ajukan ke BPNB Sumbar waktu itu. Nah, berarti pada saat dulu pengajuan itu ada juga pengecekan atau semacam inspeksi lah dari tim pusat untuk datang ke Bengkulu, seperti apa sih sang maestro yang diajukan itu? Kebetulan saya nggak tahu ya kenapa yang Pak Mori ini nggak ada ke Bengkulu ya, timnya ya. Tiba-tiba kami dapat kabar itu udah lolos. Iya, karena memang beliau, sepak terjang beliau memang mungkin udah nggak diragukan ya, karena Bapak ini medsosnya kuat loh. Jadi dari data dia, dari ini semuanya udah terdata semua. Jadi mungkin udah terbukti memang benar kevalitan datanya, gitu ya mungkin ya. Jadi nggak ada jalur untuk didatangin ke Bengkulu, nggak ada. Jadi pengecekan via online pun semua sudah tervalidasi. Iya, gitu. tervalidasi. Jadi nggak ada yang pengunjungan ke Bengkulu, nggak ada. Dan untuk pada saat beliau diajukan, beliau sudah tahu sebelumnya atau ini surprise loh gitu? Awalnya beliau ragu, karena biasanya yang ngajukan itu pemerintah ya. Ini kok seorang sanggar yang ngajuin. Beliau ragu ke saya waktu itu awalnya. Ternyata nggak tahu saya, dia ngecek kemana-kemana, akhirnya beliau setuju untuk saya ajukan. Dan ini adalah sang maestro kain besurek Bengkulu pertama? Maestro untuk Bengkulu mungkin beliau. Sang maestro, biasanya kan sang maestro ini ada sang maestro dari bidang musik. Kita nggak ada, belum ada. Berarti ini sang maestro Bengkulu pertama dari seluruh bidang seni yang ada. Ini untuk dari kain batik besurek. Dan setelah disahkannya dari pemerintah pusat ya untuk sang maestro Bengkulu, langkah selanjutnya apa yang sudah dilakukan? Beliau kan langsung diberikan pin ini kan langsung di depan gubernur. Langsung datang tim dari Jakarta itu untuk penyematan pin. Terus kami langsung gelar karya di Taman Budaya. Kebetulan memang benar-benar pemerintah Bengkulu untuk mensupport, benar. Jadi jalannya mudah benar.
penyematannya di rumah gubernur, kemudian gelar karyanya di Taman Budaya waktu itu di tahun 2021 didatangin oleh tim kementerian. Kebetulan yang datang itu direkturnya langsung, Pak Judi Wahyudin. Wah, luar biasa, turun Iya. langsung ke direkturnya Iya, untuk langsung. pengesahan seperti itu. Pengesahan dan penyematannya memang direkturnya langsung dulu, Pak Judi Wahyudin. Ih, bangga dong Bangga. dari sisi Mbak Nomeli sendiri. Benar-benar bangga, suatu kehormatan bagi saya. Ya. Sanggar Tari dan Musik bisa mengusung maestro, dihadiri juga sama direktur dan didampingi oleh kepala Bengkulu Pak Rohidin Mersah, gubernur kita langsung. Nah, benar. di depan saya nih pemirsa, ini ada yang menarik juga, ada sebuah buku ya. Inilah yang tadi kita bahas, Sang Maestro Batik Besure Bengkulu. Nah, Mbak Nomelia, tadi orangnya namanya sudah diajukan. Sekarang di depan kita ini ada buku. Kenapa tercetus membuat buku ini? Ini sangat menarik sekali loh untuk kita baca, apalagi untuk anak-anak muda dong tentunya. Biar jangan sampai lupa ciri khas dari Bengkulu itu kain batik besure. Jadi kami ini mendapati fasilitasi Dana Indonesiana namanya. Jadi satu-satunya komunitas yang didapat di tahun 2022 itu cuma sanggar kami untuk Kota Bengkulu. Oke. Jadi kami karena kita sudah mengajuin maestro, kenapa sih kita tidak mendokumentasikan beliau? Benar. Jadi kami dokumentasikan beliau itu pembuatan film dokumenter. Yang pertama film dokumenter. Kemudian kami mengajarkan gimana sih cara membatik, gimana sih cara mendesain, langsung oleh Pak Mori ini. Oke. Itu kami mengini sama anak-anak SLB. Berarti yang berkebutuhan khusus pun. Benar, bukan yang anak-anak yang biasa gitu ya, yang seperti perempuan, lansia itu kami rekrut semua. Oke. Iya. Terus kami adakan seminar, kami adakan ini langsung narasumbernya pemerintah semua. Semuanya itu jadi bertahap waktu itu. Dari pengajaran pembuatan batik, desain batik, sampai pencetusan pembuatan buku. Karena Bapak ini kebetulan karya-karya beliau tidak ada yang tidak dijadikan buku. Sedangkan beliau sudah umur 66 tahun. Benar. Inilah kenang-kenangan beliau sepanjang masa ini. Karena sudah melekat sang maestro. Dan di sini kalau kita lihat penulisnya ada Mbak Nomelia sendiri ya. Nomelia Lubis SE, juga Ibu Sri Ken Kustianti, terus juga Bapak Suarman, Ibu Elmiwati, Indra Cahaya, Nurjana Anggraini, Luska Aprema. Ini tim semuanya, satu tim. Yang Indra Cahaya suami saya. Oh, oke. Masuk juga ke tim. Masuk juga. Memang beliau juga menulis ini. Terus yang Sri Ken itu istrinya Pak Mori. Oh, istrinya beliau. Kalau Pak Suarman itu kepala BPNB yang lama. Oke. Sebelum beliau pindah, Ibu Emi itu istrinya. Oh, seperti itu. Berarti ini juga lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar. Kami nggak ada yang ngambil orang luar, memang lingkungan sekitar yang memang benar-benar berpotensi untuk membuat suatu buku. Jadi nggak sembarangan juga. Oh, oke, baik. Nah, terus kami juga ini yang paling bagusnya itu buku kami di editor sama Pak Sarwit Sarwono. Oh iya benar, Profesor Dr. Sarwit Sarwono M.Hum. Ya, suatu kebanggaan bagi kami. Betul. Bisa karena diini sama Bapak beliau, beliau untuk mengedit suatu buku itu beliau pasti pilih-pilih dong. Benar. Enggak yang asal, apalagi ini kan tentang sang maestro, pasti sangat tertarik beliau. Kami bingung, aduh ini seorang profesor loh. Betul. Ini buku gimana? Ternyata alhamdulillah. Ada pressure pasti di sana. Benar, alhamdulillah Pak Sarwit benar-benar ini dengan menginginkan buku kami. Oke, ini semakin menarik dari mendirikan sanggar bersama sang suami, akhirnya membuat buku Sang Maestro Kain Besure Bengkulu. Nah, Mbak Nomelia, kita akan lanjut lagi obrolan kita. Dan tentunya pemirsa Opini, jangan kemana-mana, kami berdua akan kembali lagi setelah yang satu ini.